wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Ibu-ibu apa kabar, Bu? Udah sholat subuh tadi, Bu? Masya Allah, calon penghuni surga. Amin. Anak udah gede-gede ya, Bu ya? Udah kerja? Udah ya, Masya Allah. Sekarang nih zaman milenial ini bisa dibilang pekerjaan itu untuk anak muda bisa dibilang mudah lah, Masya Allah. Apalagi nggak harus kerja kantoran, cukup di rumah aja bisa dapat uang, dapat penghasilan. Main media sosial ya kan, jadi YouTuber ya kan, siap. Gitu kan, kebanyakan yang kayak gitu. Influencer juga. Tinggal bagaimana nih generasi muda ini memanfaatkan kesempatan di sekitar mereka. Wah, penting banget nih gimana caranya akan kita bahas pagi hari ini jamaah sesuai dengan tema kita menjadi kaya di usia muda. Jamaah. Siapa yang mau kaya di usia muda? Semuanya. Udah tua. Udah lewat. So angkat tangan, udah lewat waktunya. Tapi buat anak-anaknya bisa nih kita belajar pagi hari ini. Makanya saya mau nanya sama guru saya yang Masya Allah rezekinya berlimpah banget. Amin ya Allah. Ustadz Maulana. Terima kasih Pak. Ya Allah. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillahirabbil Ustadz aku mau nanya rezeki di usia muda. Rezeki di usia muda. Nah sebenarnya gini dalam pandangan Islam ini boleh gak sih kalau visi utama kita itu menjadi kaya? Visi Atau utama menjadi kaya. ya atau untuk anak muda ya itu gak usah dari prioritas utama lah gitu. Nah aku mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Di hari Senin ini Ayyamul Bid tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabban wa balikna Ramadan. Ya Allah berikanlah aku rezeki berkailah aku di bulan Rajab dan Sa'ban dan sampaikanlah aku sampai bulan suci Ramadan. 43 hari lagi. Masya Allah. Tidak terasa ya? Jamaah. Kita berbicara tentang kaya di usia muda. Boleh nggak sosok anak muda itu punya misi dan visi? Boleh. Jawabannya harus. Bukan boleh lagi, harus. Karena sosok anak muda itu harus punya harapan. Mohon maaf untuk mencetak anak soleh tidak nanti diserancangnya ketika tua. Tapi dirancangnya sejak muda. Maaf ya, 15 tahun sebelum saya nikah saya sudah merancang. Sama almarhumah. Aku mencintaimu. Asik. Kalau memang kita berjodoh kita ketemu. 14 tahun kemudian baru ketemu. Kebayang gak Bu? Aku jadi malu. Harus dirancang. Harus punya motivasi. Harus punya visi dan misi. Karena tahu nggak Muhammad Al-Fatih penakluk yaitu Konstantinopel yaitu Ya itu. menaklukkan siapa anak muda, pemuda, ashabul kahfi, anak muda harus punya visi dan misi. Aku harus punya. Kenapa? Karena anak muda itu harus kaya. Mau kaya? Karena kaya itu di sini. Udah kaya. Giginya aja udah semuanya. Tuh. Kaya itu di sini tidak bergantung. Sosok pemuda yang hebat tidak berharap. Nih anaknya ini. Bukan. Saya anaknya bapakku. Bukan. Tapi katakan nih aku adalah. Kok? Mana tepuk tangannya nih? Ya Allah pelit banget. Jadi harus memiliki keinginan dan motivasi serta harapan yang besar. Dengan adanya visi misi berarti harapannya maju. Nanti aku harus punya target ini. Aku harus umur 25 tahun saya akan nikah.
Itu kata Ustaz Sam, sampai sudah 28 udah belum. Tidak apa-apa. Yang penting ada rencana. Sama saya juga dulu begitu. Misi saya membahagiakan orang tua. Udah meninggal orang tua, membahagiakan istri. Istri meninggal, membahagiakan anak. Anak lah yang saya besarkan. Amin. Jamaah. Dan orang anak muda, sosok anak muda yang memiliki visi dan misi membuat apa? Membuat perubahan. Pasti akan terjadi perubahan. Betul tidak, Bu? Sekali lagi saya ingatkan. Dulu TV cuma satu untuk satu RT. Nonton bareng. Itu pun hitam putih. Sekarang satu kamar satu. Di handphone bisa pakai HP. Iya, di handphone bisa bikin apa? Bukan. Di handphone Sengaja. di handphone ada TV itu Ada maksudnya. TV maksudnya. Apa lagi? Merancang kesuksesan. Mau sukses? Rancang dari sekarang. Ini luar biasa. Mohon maaf. Kalau maaf. Tanpa menyakiti perasaan siapapun. Kalau tuh kaya di usia tua, nggak bisa makan daging. Tapi kaya di usia muda. Kayak Ustadz ya. Ayo, Masya Allah. Berarti memang anak muda itu harus punya visi misi. Harus. Inilah sosok orang tua membimbing menuntun anak. Jadi orang tua yang hadir di sini ibu-ibu, Ya. bapak-bapak yang nonton pun, kalau begitu udah lewat. Tidak, justru kita lah yang menuntun anak-anak kita supaya bisa mandiri. Masya Allah, jadi anak-anak bangga ya bukan karena anak siapa tapi karena dia Saya siapa kalau ya. lihat anakku tidur, saya bilang, inilah 4 anakku ini orang-orang hebat ini. Amin ya Allah, Aku amin. gitu. Setiap aku bangun lihat ini orang hebat semua. Iya. Harus begitu. Masya Allah, jadi didoktrin dari Harus sekarang ya. dilancarkan, iya. Masya 7 Allah. tahun pertama Raja dan Ratu. 7 tahun kedua 7 sampai 14 bagikan tawanan. 14 sampai 21 bagikan apa? Sahabat. Disitulah orang tua mendidik anaknya supaya punya misi dan visi. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Masya Allah. Gimana caranya? Pasti banyak yang bertanya-tanya. Kita belajar pagi hari ini, Masya Allah. Jamaah! Langsung aja nih, saya mau nanya sama guru saya yang anak milenial juga yang asik banget, Ustadz Syam. Yuk. Ustadz, sini dong Ustadz. Apa itu, Mas Sani? Ustadz, sebagai anak milenial, pencapaian apa yang udah Ustadz capai sampai sekarang ini? Pencapaian apa ya, Masya Allah. Waktu kecil sering nonton TV, banyak yang ceramah di TV. Ya. Rasanya pengen juga ceramah di TV, beneran. Oh, itu udah dari kecil Udah keinginan dari itu? kecil, Oh, dari Masya kecil. Allah. Pengen gitu ngaji di TV gitu, beneran. Terus sekarang udah seperti itu, udah kesampaian, Alhamdulillah. udah puas diri? Enggak? Puas tidak, bersyukur iya. Bersyukur. Bersyukur iya, Masya tapi Allah. puas tidak karena kita Luar nggak boleh biasa. gampang puas. Karena penyakit kita anak muda ini terlalu gampang puas, terlalu terjebak dalam zona nyamannya. Oh, jadi nggak boleh gampang puas tapi bersyukur dulu ya. Ya makanya ada istilah kan keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena kadang-kala kita gampang banget puas gitu. Karena setelah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, rata-rata anak-anak mengatakan, aduh udahlah begini aja udah. Ini yang penting gue bahagia gitu. Oh, malah harusnya kalau udah kedapetin itu harusnya lebih digali lagi Lebih digali potensinya lagi. ya. Karena Allah memberikan kita potensi 100%, jangan sampai baru 3% kita gunakan. Masya Allah. Tipsnya dong apa dong selain yang 3%-3%an itu? Apalagi? Sukses itu alimun khabir. 1 berilmu, 2 beruntung. Harus berilmu dan beruntung. Berilmu didapatkan dengan cara apa? Dengan cara belajar. Beruntung didapatkan dengan cara apa? Ridha Allah. Ridha Allah itu Masya Allah. ridha Allah. Ridha Allah. Dan ridha Allah itu didapatkan dengan cara apa? Ini anak milenials lagi nonton. Ridha Allah didapatkan dengan cara apa? Ridha Rabb fi ridhal walidain. Dapatkan dari ridhonya orang tua. Maka selain kita berusaha keras, kita dapatkan ridho orang tua, kita dapatkan ridho Allah melalui ridhonya orang tua dan ridho guru-guru kita. Masya Allah Ustadz. Ustadz, tapi kan biasanya untuk mencapai itu kan gak mungkin dong lurus-lurus aja. Pasti dengan namanya Oh iya ujian-ujian itu dong. bener. Karena Allah sudah memberikan kita kekuatan, makanya. Kalau gitu aku pengen tahu nih Apa ujiannya bagi anak-anak muda yang pengen kaya itu biasanya apa? Sharing ya di sini ya Ustadz ya? Sharing, tapi sebelum itu Ustazah Lulung dulu. Enggak, langsung Ustadz siap aja kalau gitu ya. Nanti aja ya, langsung Ustadz dulu tapi ya. Dulu. Berarti bilang jangan kemana-mana nih abis Ustazah Lulung sharing yang tadi gitu. Siap. Oke, Siap. Masya Allah tepuk tangan untuk Ustaz Syam, Masya Allah. Ustazah Lulung, Astagfirullahaladzim, kaget. sini aku sekarang mau tanya sama Ustazah. Iya,
Apa anakku? Nih, Ustazah, ini kan Ustazah kan pengalaman hidupnya kan Masya Allah ya, udah luar biasa banget dong. Jadi maksudnya mau bilang saya udah tua? Enggak, pengalamannya. Umurnya masih muda, kok mukanya juga masih muda Oh, iya, banget. iya, iya. Aku pengen tahu di dalam pandangan Islam tuh kalau mau kaya itu katanya harus mampu menguasai pasar. Itu maksudnya apa sih, jadi preman pasar atau iya gimana benar dalam juga ya. pandangan Islam? Aku pengen tahu menguasai pasar seperti apa. Oh iya insya Silakan Allah. Ustazah Insya Lulu. Allah. Barokallah, jazakallah kakak Sony. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Nah, semangat amma. Alhamdulillah senang ngeliatnya hijau-hijau seger-seger banget ya. Ibarat bunga sama daun. Ya, bunganya yang pink, daunnya yang hijau. Alhamdulillah. Ya. Pemirsa Islam itu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ngomongin kaya, jangankan yang muda, jangankan yang tua, ya kan? Semua juga pengen kaya, ya gak sih? Di sini juga ibu-ibu pengen kaya. Atau jangan-jangan nih orang kaya semua yang datang nih? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita ngomongin kalau pengen kaya emang harus lihat pasar. Dalam artian begini Kak Sony dan semuanya dan kita juga ya. Ibarat kalau kita musim hujan nih, kalau kita jualan es kira-kira laku nggak? Kagak bakalan laku, orang udah dingin. Maka kita lihat pasar, oh kalau misalnya panas kayak gini baru jualannya es. Kalau musim dingin jualannya anget-anget, itu namanya ngeliat pasar. Kalau kita asal jualan kagak anget musimnya, bagaimana mau ada orang beli? Pemirsa. Yeah. Tepuk tangan apa sih? Ada seorang sahabat Rasul yang kaya raya, pokoknya tajir melintir 4T lah ya, tampan, takwa, tajir tuh. Dan dia memiliki ketauladanan. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Dalam surat At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awalun, as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Salah satunya adalah seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf. Dia ini tahu nggak Bu? Yang namanya kalau pergi berdagang, bergadang dia bilang betul. Berdagang ya Bu ya, jualan, pokoknya berniaga. Itu kalau dia lewat tuh di Madinah tuh kedengeran kayak bunyi gemuruh. Itu bunyi apa tuh? Itu adalah kafilah dagang Abdurrahman bin Auf yang terdiri dari 700 ekor unta. Waduh, mantap gak Bu? Ibu punya onta gak di rumah? Ya, kagak punya onta ya Bu ya. Ya Allah, itu Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau berhijrah ke Madinah, itu tidak membawa apapun, tidak membawa sepeser pun. Dia lihat nih, ternyata di Madinah banyak sekali pedagang-pedagang dari Yahudi. Maka Abdurrahman bin Auf buka deh tuh yang namanya perdagangan. Dia lihat tuh tanah di mana, dia beli buat pada dagang-dagang, buat para pedagang-pedagang muslimin. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pedagang seperti beliau. Jualan, ternyata dia jadi orang kaya Bu. Karena apa? Dia kagak pelit. Kita kadang-kadang kaya sedikit pelit. Kan bang beli bawang, beli bawang nggak pakai kulit. Bang jadi orang jangan pelit-pelit. Kalau pelit nggak bakalan kaya. Tapi kita lihat Abdurrahman bin Auf, dia memiliki rumus kenapa menjadi pedagang yang sukses. Lihat pasarnya apa tadi? Pertama, beres akidahnya. Dia kalau jualan kagak pakai tuh yang namanya ibaratnya istilahnya, nanti kita buka dagangan jangan hari Selasa. Kalau Selasa buruk, kita hari Rebo. Lah kalau dia duitnya punyanya hari Selasa bagaimana? Beresin akidahnya saudara-saudara. Kita jangankan dagang, lewat tempat serem aja udah akidahnya rusak. Numpang-numpang anak bagong mau lewat. Orang mau dagang mah bismillah, akidah diberesin. Yang kedua beresin apa namanya? Beresin relasinya. Siapa teman-teman kita? Jangan ngasal. Dan ketika kita udah beres pemikiran juga, apa pemikiran kita? Tidak boleh kita jualan pakai hal-hal yang haram. Nauzubillahimin. Jadi harus positif. Rezeki adalah datangnya dari Allah. Lewat dagang. Jadi jangan kayak gini, nih kayaknya nih gara-gara hujan nih es gue gak laku. Gak juga. Karena apa ya? Ibu jualannya di tempat orang yang lagi pilek. Kagak bakal dibeli, ya enggak? Cari tempat yang lain, do you understand? Jadi pertama beres yang namanya akidah. Kedua beres pemikirannya. Ketiga beres relasinya, siapa teman-teman dagangnya. Keempat yaitu beres jam terbang. Kenapa Abdurrahman bin Auf jadi sukses? Karena jadi pedagangnya itu benar-benar jujur. Bu. Benar-benar tahu dan bahkan dia lama. Ini kita baru 2 hari dagang, ya udah aku males ya. Ya baru 2 hari udah nyerah. Orang mah bertahun-tahun namanya, ya gak sih? Bu, ibu ketika ngedidik anak bertahun-tahun gak? Masa ngurusin anak cuma 2 hari? Udah aku males urusin itu bang. Nggak mungkin, pasti bertahun-tahun ngurusin anak.
Begitu juga dengan Abdurrahman bin Auf. Bahkan ternyata beliau sangat beres reputasinya, namanya tidak pernah jelek. Nah ini kita mau dagang, ngezom jalik, ngutang sana, ngutang sini gak pernah bayar. Ada orang pada saat mau kerja sama, jangan nama dia tuh, kenapa ya, tukang ngutang. Emang apa dia ngutang mulu? Gitu, di sini ngutang, sini ngutang, sini ngutang. Pasti cari orang kagak ada. Segala tuker HP, bukan tuker HP, tuker nomor handphone ya kan. Boleh kayak begitu Pak Ustadz? Ngutang kagak bayar. Ya nggak boleh dong Ustazah. Tapi banyak yang kayak gitu. Kira-kira reputasinya bagaimana Pak Ustadz? Kenapa jadi saya nanya Pak Ustadz ya? Gitu ya. Jadi ternyata di dalam berbagai yang namanya mau dagang kek, mau bergaul kek, apalagi ibu mau arisan kek, tetap kita harus punya nama baik. Dan juga banyak berbagi. Sepertiga buat kita pinjemin modal, sepertiga untuk berbagi, sepertiga untuk yang namanya dia berjualan. Jadi subhanallah, jadi yang namanya pasar itu begitu. Harus jeli ngeliatnya. Harus dulu, apalagi nih yang ibu-ibu nih kalau sekarang mau buka usaha, jadi harus tahu dulu nih harus strateginya tahu, apa. Iya strateginya apa. Lihat pasar, jangan tadi apa, lagi jualan es di tempat orang flu ya. Iya. Jadi gak bisa ya. Jualannya tidak melihat musim. Nah jadi harus tahu dulu strateginya, Harus Masya tahu Allah. strategi. Jazakillah khair Ustazah. Wa'alaikum, wa'alaikum. Tepuk tangannya dong jamaah, Masya Allah. Harus tahu strateginya dulu, itu yang penting. That's Gak bisa right, that's asal-asalan ya Ustazah ya. Yeah. Masya Allah. Jamaah. Yeay. Nih jamaah yang ada di rumah, tadi pengen tahu kan nih ujiannya apa nih buat anak-anak muda yang pengen kaya. Banyak nggak atau apa yang harus dilewati? Oke, ini ditunggu-tunggu ini. Yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita, Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. Surah Al-Mutaffifin. Maka ujian yang pertama bagi orang yang mau sukses, bagi orang yang mau menjadi kaya, ujian yang pertama mereka pengennya instan. Mereka pengen kaya tapi instan, pengennya cepet. Apalagi anak muda nggak mau kerja capek-capek tapi pengen kaya raya. Pengennya tidur pagi tapi pengennya kaya raya. Pengen cara yang instan untuk menjadi kaya raya. Akhirnya apa? Tergoda oleh bujuk rayunya syaitan. Maka dia berbuat curang. Maka ada ayat yang mengatakan wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang berbuat kecurangan. Bagaimana curangnya? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastaufun. Ketika mereka mengukur, menakar, kalau orang lain berikan kepada dia maunya cukup. Ketika dia bertransaksi dengan teman dia, maka dia pengennya cukup. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi ketika mereka ngasih orang, itu timbangannya dikurangin, Bunda. Dulu itu ada literan ya Bu ya, ditambahin bawahnya tuh. Sehingga ketika diukur dikira 1 liter ternyata enggak cukup. Masya Allah, wali'adzubillah. Maka yang pertama ujiannya adalah ketika seseorang terburu-buru dan ingin instan untuk menggapai yang namanya kekayaan. Yang kedua ujian apa lagi? Ujian ketika dia harus memakan yang namanya harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan yang namanya jual beli, bisnis, menjadi orang kaya. Allah halalkan, akan tetapi yang Allah haramkan adalah ketika ada praktek riba di dalamnya, ketika ada saling mencurangi di dalamnya, ketika engkau menzalimi orang di dalamnya. Ini semua karena ujian pengen instan tadi, Bunda. Jamaah. Apalagi yang ketiga penyebabnya atau ujiannya. Ujian yang ketiga adalah seseorang yang merasa gampang putus asa. Gampang putus asa. Masya Allah, tabarakallah. Anak milenials, anak muda yang ada di rumah yang pengen jadi orang sukses. Coba kita baca tuh kisah suksesnya Bill Gates. Coba kita baca kisah suksesnya siapa lagi? Mark. Siapa lagi? Kisah suksesnya orang paling sukses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah suksesnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu warda. Kemudian banyak lagi kisah suksesnya orang-orang. Tidak ada di antara mereka yang langsung menyerah. Tahu nggak Abdurrahman bin Auf tadi yang diceritakan Ustazah Lulung? Dia dalam keadaan nol, kaya raya di Mekah, dia tinggalkan semua hartanya di Mekah, hijrah ke Madinah dalam keadaan nol. Maka ketika dia masuk ke dalam masjid kata Rasulullah,
Itu Abdurrahman bin Auf ya. Kata sahabat yang lain, betul ya Rasulullah, kok gantengan? Rasulullah tidak tahu ternyata hanya beberapa bulan di Madinah dia menjadi orang sukses. Kenapa? Dia tidak pernah menyerah, never give up. Kenapa? Melihat peluang. Kata Al-Quran, la tai'asu min rauhillah. Ingat kisah Nabi Yakub alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam hilang. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam hilang dari pandangan mata ayahnya. Maka ayahnya menangis. Nabi Yakub alaihissalam menangis. Kering air matanya. Sampai-sampai Nabi Yakub alaihissalam buta matanya. Tapi Nabi Yakub dalam keadaan tidak ada apa-apa. Tidak ada GPS. Tidak ada petunjuk jalan. Tidak ada pelacak. Dia tidak tahu bagaimana cara menemukan anaknya. Tapi Nabi Yakub mengatakan, la tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa, cari adekmu. Jangan putus asa. Terkadang ada kendala, terkadang ada masalah, bisnis rugi lagi, bisnis rugi lagi, bisnis rugi lagi, bisnis rugi lagi. Maka setan datang, udahlah engkau nggak ada bakat di situ, nggak ada bakat di situ. Masya Allah, tabarakallah. Seandainya kita pernah mendengar sebuah riwayat mengatakan, maka 10 pintu rezeki, 9 diantaranya adalah dengan berusaha. Masya Allah, tabarakallah. Maka jangan pernah mudah menyerah. Ujian kejujuran, ujian menghindari kecurangan, ujian mudah menyerah. Apalagi ujian selanjutnya, ujian hedonisme. Ujian hedonisme. Keinginan melebihi daripada kemampuan. Disebabkan ikut-ikutan dengan temannya yang terlahir kaya. Dari anak orang kaya. Maka dia juga pengen ikut-ikutan nongkrong di sana. Disebabkan melihat teman-teman yang memakai barang teknologi terbarunya. Maka dia juga pengen ikut-ikutan ke sana. Wala'adzubillah. Sehingga besar pasak daripada tiang. Hancurlah sudah. Itu ujian yang diberikan setan. Setan tuh gak mau kita sukses. Setan tuh gak mau kita sukses. Setan tuh selalu bisik-bisikin. Ya. Asyaitanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu membisikkan tentang kemiskinan. Setan tuh gak mau kita sukses. Kenapa gak mau kita sukses? Karena kalau orang menjadi kaya raya, masih muda kaya raya, sedangkan dia punya iman kepada Allah, sedangkan dia anak muda yang saleh, maka uangnya akan sangat bermanfaat untuk dirinya, untuk tetangganya, untuk keluarganya, dan untuk lingkungannya. Masya Allah, kalau anak muda menjadi orang kaya, dia tidak mudah menyerah, dia jujur kepada Allah, jujur kepada dirinya sendiri, jujur kepada teman transaksinya, maka Allah berkahi dia. Tijaratan lan tabur, kata Allah dalam Al-Quran, perniagaan yang tidak ada ruginya. Masya Allah. Jadi tadi apa aja Ustadz? Pengen instan, Pengen terus makan instan. sesuatu yang haram dengan riba dan segala Ya, macamnya kemudian itu makan yang haram, yang ketiga adalah mudah menyerah, yang dan keempat adalah hedon. itu tuh yang anak muda zaman sekarang ya, Mm-mm. apalagi generasi milenial ya. Mm-mm. Mungkin kalau itu semua bisa dilewatin, insya Allah rezekinya jadi berkah semua ya Ustadz. Betul, ini pelajaran untuk kita pribadi juga. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Sama-sama, Tepuk Mas tangannya Adi. untuk Ustadz Syam. Masya Allah. Jamaah! Ini buat jamaah yang ada di studio sama yang ada di rumah. Sebentar lagi kita akan menjawab pertanyaan nih. Di segmen biasa, segmen yang ditunggu-tunggu ya. Segmen Tanya Dong Ustadz. Tapi nanti. Nah sekarang saya mau nanya sama Ustadz Kokolim. Hanya. Ustadz, hanya. Ustadz, aku pengen nanya ini pas banget nih kayaknya sama Ustadz. Bantuan apa sih yang Allah berikan kepada kita nih? Buat kita nih anak muda yang pengen kaya. Tapi hasil kekayaannya tuh gak cuma untuk diri kita sendiri. Tapi untuk umat banyak. Untuk umat Ustadz. Koko akan jawab dengan cerdil. Cerdil. Ramah dengan Ilusi. Akan kotak yang tidak ada apa-apanya. Oke. Akan muncul uang yang banyak. Wah. Apa filosofi dan hubungannya sama Ada pertanyaan filosofinya, tadi? Ustadz? Dan apa hubungannya Kotaknya sama di mana pertanyaan? disimpan? Ada nanti. Oh, nanti aku ambil Nanti. tidak. Ayah bunda dulu. penasaran kan? Penasaran. kan? Penasaran. Pemirsa penasaran? Jangan pindah channel pokoknya. Oke, tetap di Islam itu indah ya jamaah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.